Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai siang ini. Terima kasih juga buat panitia ya dari Pari Pengcap Jakarta Pusat, dari pengurus Pari Jaya dan mungkin perwakilan dari PP Pari Pusat ya. Gitu. Jadi terima kasih saya udah diberi kesempatan untuk share lagi nih tentang materi USG. Sebenarnya materinya udah banyak dikupas ya tadi ya sama Dokter Trifonia. Makasih dok, itu udah detail banget. Jadi mungkin beberapa yang agak-agak mirip gitu ya mungkin saya skip. Jadi saya akan coba nggak nyampe 45 menit lah, sekitar 30 menit mungkin ya. Nanti kita jawab. Jadi saya mau mengangkat peran radiografer dalam pemeriksaan USG abdomen. Nah, kenapa sih sangat ini? Karena memang di dunia radiografer belum banyak ya radiografer yang mengambil kekhususan. Kalau saya mengutip tadi Pak Gi bilang ya, lebih ke kekhususan materi tuh di bidang USG. Nggak banyak. Kalau kita lihat dari lulusan D4 USG yang kuliah di Poltekkes Jakarta 2, belum nyampe angka 300, kayaknya belum ada gitu. Apalagi saat ini setiap 2 tahun sekali nih untuk penerimaan peminatannya, jadi diselang-seling. Nah, jadi akan lebih lama lagi pergerakan untuk alumni USG-nya. Oke, saya lanjut. Nih saya sebelum masuk ke materinya mungkin profil sedikit ya, karena mungkin ada beberapa di sini yang udah kenal dengan saya dan ada yang belum nih, gitu. Oke, ini saya kesal lagi. Jadi untuk pendidikan formal saya mulai dari D3 ya, D3 Poltekkes Jakarta 2. Saya dulu lulus tahun 2003, sempat bekerja itu di rumah sakit Koja dulu tuh. Koja saya setahun setengah ya, terus lanjut saya terima di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Lalu ngambil program Diploma 4 nih sebagai tugas belajar, peminatannya USG. Lulus tahun 2011. Kenapa saya ngambilnya USG? Karena saya senang tantangan ya. Gitu. Karena USG itu saya lihat kok belum banyak nih di dunia radiografer. Nah, saya senang emang nyari kuliah itu yang agak-agak unik tuh. Ya udah saya ambil USG. Walaupun banyak senior-senior saya menyarankan yuk jangan USG, MRI aja. Nah, gitu. Jadi tetap saya ambil USG. Lanjut ke S2 pun sama nih teman-teman nih. Saya ngambil peminatan yang memang kalau dibilang alien ya, kalau kata dosen saya alien. Itu teknologi instrumentasi biomedik, teknologi biomedik jadinya. Itu di dunia medis ini juga bidang yang alien karena nggak jarang kepakainya kalau di dunia medis, tapi itu balik lagi kesenang tantangan ya. Alhamdulillah saya lulus tahun 2017. Nah, hobinya saya senang traveling ya, saya senang musik, saya senang manga tuh komik Jepang ya, One Piece yang paling saya suka. Saya senang game, saya senang dunia marketing. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang mirip-mirip ya, hobi dengan saya, bisalah kita bikin komunitinya. Jadi selain saya ngajar, selain saya sonografer, selain saya pebisnis, saya juga senang-senang kayak gini-gini nih. Nah, untuk aktivitas pekerjaan tadi ditanya Mbak Deska, Mas sibuknya apa aja? Nih sibukan saya kayak gini nih. Jadi saya itu masih sementara ini pengajar di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Mungkin bagi teman-teman alumni pernah ketemu saya minimal yang berurusan sekarang nih by Zoom ya kita kuliahnya. Nah, terus saya juga sebagai sonografer freelance. Sebenarnya sih radiografer ya, karena profesi sonografer itu kan memang belum ada di undang-undang nomenklaturnya ya. Nah, jadi tapi saya untuk membedakannya, saya langsung sebutnya sonografer ya teman-teman ya. Nah, jadi sonografer freelance di mana aja, di beberapa rumah sakit, ada di beberapa klinik, di beberapa perusahaan. Kok banyak? Iya, karena kan freelance namanya. Jadi saya mungkin 2 jam di sana, 2 jam di sini, kayak gitu-gitu. Jadi mencok sana, mencok sini. Nah, terus saya juga sebagai pebisnis asuransi saya di Vision Alliance. Ini udah dari tahun 2008. Nah, ini saya ada aktivitas baru nih. Saya sebagai network marketer. Nah, jadi memang saya ngambil kegiatan yang bisa saya jalankan sekaligus gitu sambilan. Jadi nggak buang-buang waktu. Nah, terus saya juga punya hobi baru nih. Jadi saya punya hobi buat video nih. Saya punya 2 kanal YouTube ya teman-teman ya. Yang pertama ini All About Wahyu itu isinya tentang materi-materi. Jadi teman-teman bagi yang pengen tahu lebih dalam nih tentang materi USG, materi perkuliahan radiologi,
bisa ke sini nih, ke YouTube saya yang atas nih. Terus saya juga karena saya sebagai financial advisor ya, saya juga konsultan keuangan. Nah, saya buat akun lagi di sini Net TV Entertain. Nah, di situ membahas tentang networking, tentang kisah-kisah inspirasi, dan juga tentang keuangan pastinya finansial. Nah, kayak gitu, itu sekilas tentang saya gitu teman-teman. Nah, selain aktivitas itu semua, saya juga aktif nih di komunitas yang namanya Fokus nih. Fokus itu adalah ini sih alumni-alumni yang D4 USG yang bekerja di dunia ultrasound ataupun yang lulusan USG, kita berkumpul ya, komunitas namanya Fokus. Jadi ini bukan suatu organisasi profesi atau apapun ya, lebih ke kelompok belajar eksklusif sih sebenarnya. Tapi walaupun eksklusif, kami juga sering nih mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau tahu lebih dalam ya tentang materi USG, nih kita udah beberapa kali nih ya buat acara seperti ini. Nah, materinya mungkin tingkat kesulitan tuh menengah ke atas ya kalau untuk yang di acara-acara Fokus gitu. Ada beberapa acara yang khusus untuk member Fokus, tapi ada juga yang khusus untuk semua radiografer, bahkan untuk lintas profesi boleh ikut juga ya, karena ilmu itu kita kan nggak bisa batasin ya, siapa aja yang boleh ikut, siapa aja yang boleh enggak gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materinya nih. Nah, jadi materinya langsung saya bahas tentang kompetensi nih. Jadi peran radiografer itu di USG kayak gimana sih? Karena ini sering banget pertanyaan yang nyampe ke saya ya. Mas, kalau radiografer ke USG ngapain? Kan itu udah kerjaannya dokter. Nah, gitu. Nah, makanya saya bikin diagram kayak gini. Jadi radiografer di USG sama radiografer yang di CT scan, MRI, kompetensinya ya kayak gini sih sama. Jadi ini alur dari pasien ya, pasien bawa pengantar pemeriksaan. Nah, di sini radiografer nih langsung melakukan pemeriksaannya nih. Nah, jadi kita sebenarnya kalau secara kompetensi ini bagi yang mampu ya, kita tuh bisa mandiri loh ngerjainnya, kita kerjain sendiri. Jadi nggak cuma ngelapin tisu doang tuh, ngelapin gel biasanya kan kalau anak PKL kayak gitu ya, kita ngelapin gel doang. Tapi dengan kemampuan yang ada, itu kita bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, terus hasilnya kita kita buat dalam bentuk print di kertas film USG dan juga movie. Jadi kita harus bikin dua gitu. Nah, tugas kita cukup sampai sini aja, jangan diterusin. Kadang saya ada beberapa case yang terusin sampai nulis ekspertis apa itu yang nggak bener itu. Nah, jadi sampai sini. Nah, yang kita lakukan adalah kita bikin note kasih ke radiolognya nih ke sini. Dan di belakang sini sih biasanya nih, ini dokter ya, dokter lihat lihat film USG di belakangnya. Nah, ini ada tulisan-tulisan saya biasanya nih. Nih saya jelasin. Saya tadi nemu pasiennya kayak gini dok, gini, kalau ada nyeri tekan, ada gambar apa itu saya tulis tuh di belakang sini. Makanya dokter ini bacanya kebalik nih. Nah, dia baca ini saya dulu, baru nanti baca hasil gambarannya. Barulah nanti radiolog yang ini nulis ekspertisnya. Nah, jadi kayak gitu ya sebenarnya kompetensinya. Nah, tapi untuk mencapai kompetensi yang seperti ini nggak ujuk-ujuk bisa sih. Jadi jangan harapan gitu ya teman-teman lulus, contoh ya, lulus D3 gitu. D3 kan kalau SKS USG-nya itu cuma dua SKS. Ah, saya mau ngerjain USG nih, udah pede, udah sering ngeliatin dokter ya, mau ngerjain itu jangan kayak gitu sih, belum tentu juga. Karena USG itu walaupun enak dilihat ngerjainnya, tapi kalau kita ngerjain sendiri itu biasanya ini gimana ya. Nah, gitu. Jadi harus benar-benar didukung dengan kompetensi formal ya. Saya tekankan kompetensi formal. Jangan sampai kita cuma ngelihat sebentar udah ngerasa jago gitu ya ngerjain sendiri dan salah. Itu ada beberapa ya kasus yang kayak gitu yang sampai ke saya gitu. Ternyata ada radiografer D3 nih ngerjain USG dan salah pula lagi. Udah salah nulis ini kompetensi. Waduh, itu kacau sih jadinya.
Jadi teman-teman jangan sampai melampaui kewenangannya. Jadi walaupun kita udah bisa USG, cukup sampai sini aja, sampai nulis note yang di belakang film USG-nya ini. Oke, nah ini perannya di sini sebenarnya. Nah, terus untuk mencapai kompetensi yang kayak gini, apa aja sih yang diperluin? Nah, ini nih. Ini sebenarnya saya udah bahas ini di webinar sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas lagi. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan USG secara mandiri, ini hal wajib ya, yang harus dimiliki nih oleh seorang radiografer. Jadi, radiografer itu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anatomi seksional. Jadi nggak cukup cuma kita tahu, oh liver ada di sebelah kanan, terus spleen ada sebelah kiri, kayak gitu-gitu ya. Nggak cukup, kita harus benar-benar potongan seksionalnya. Jadi nggak anatomi yang standar yang kalau kita belajar di D3 itu ya, ada anatomi fisiologi, itu kan masih anatomi umum ya. Nah, kita anatomi seksionalnya. Kalau nggak punya kemampuan di situ, kita nggak akan bisa. Ini kayak tadi ya, yang dokter Tri kasih tahu, ini nanti dokternya minta apa, kita kasih gambarannya apa. Jadi nggak matching tuh. Nah, jadi kita wajib anatomi seksional. Seksional mana? Seluruh tubuh. Jadi nggak cuma sedikit-sedikit doang. Nah, terus kita harus tahu tentang modalitas alatnya. Jadi modalitas alat USG-nya. Kita harus tahu alat-alat apa aja yang dibutuhkan, terus fungsinya apa aja sih. Terus kan banyak ya, kalau kita lihat alat USG kan macam-macam merek ya. Ada yang tombolnya itu banyak banget, ada yang tombolnya simpel. Itu kita harus tahu tuh sebagai radiografer USG atau sonografer ya. Kita harus paham banget tentang apa fungsi alat-alat yang kita pakai. Nah, karena kebanyakan kalau nggak tahu, kita tahu cuma prop doang gitu ya. Nah, terus kita juga harus tahu yang ketiga itu mengenai teknik pemindaian, teknik scanning USG-nya gitu. Karena setiap organ membutuhkan teknik masing-masing. Kalau kita mau scan liver sama kita scan pankreas, itu beda teknik scanningnya. Atau misalnya kita organ-organ yang bergerak. Nah, atau misalkan organ-organ yang ada patologisnya, itu beda-beda tuh. Nah, kita harus tahu tentang setiap organ tekniknya kayak gimana. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu tentang sono pattern-nya. Sono pattern ini untuk gambaran USG normal dan patologis. Karena sebenarnya saat radiografer atau sonografer ya melakukan pemeriksaan USG, kita tuh bukan mencari patologisnya apa, karena kita nggak sampai ekspertis ya. Yang kita cari adalah sono pattern-nya. Nah, dengan sono pattern yang kita tahu, kita bisa menghasilkan gambaran sesuai. Nanti radiolog akan eksekusi, oh ini ternyata gambaran ini. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini 4 hal wajib ya yang harus dimiliki oleh seorang radiografer agar bisa melakukan pemeriksaan USG secara mandiri. Ada lagi yang lain? Ada. Nah, tapi ini wajib ini. Misalkan apa lagi? Kayak communication skill atau groomingnya gimana, body language-nya gimana, itu penting banget. Karena kalau misalnya kita di hadapan pasien juga udah grogi, udah nggak, ya ini pasien juga jadi nggak yakin ya sama kita ya. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga tadi udah sekilas dijelasin ya. Nah, kita harus paham nih tentang display USG-nya nih, mulai dari B-mode ya. B-mode tadi udah dijelasin sama Dr. Tri, saya nggak lanjutin lagi. M-mode juga tadi udah ya, sama Doppler nih. Doppler ada color Doppler, ada pore Doppler, ada duplex, triplex. Nah, ini saya skip aja, nggak usah terlalu lama di situ. Nah, saya mau agak lama di sini ya, walaupun tadi udah dijelasin sama Dr. Tri. Nah, jadi yang kita lihat saat melakukan pemeriksaan USG itu sebenarnya cuma ini sih. Jadi kita akan melihat gambaran yang ini ekogenik ya. Ada juga di buku yang seringnya juga ditulisnya hiperechoik ya, sama ya. Ekogenik atau hiperechoik. Nah, ini juga gambaran hipoechoik yang kita lihat yang buletan ini nih. Terus ada gambaran yang isoechoik, sama satu lagi adalah anechoik. Jadi
saat kita mau melakukan pemeriksaan USG, kita akan berharap, kita akan nemuin gambar-gambar yang ini nih. Nggak ada lagi gambarannya. Nah, jadi yang kita cari adalah bukan kita nyari, oh kita kalau ini dari segi radiografer ya, kita nyari gambaran kista. Kita nggak nyari gambaran kista kalau radiografer. Kita cari gambar yang mana struktur, oh struktur yang anechoic nih. Anechoic kayak gini ya, ini ada gambaran anechoic, di dalamnya tuh tidak ada echo. Karena tidak ada echo, makanya dia jadi gelap. Nah, di belakang echo ini pasti ada gambaran yang posterior acoustic enhancement. Nah, kita tampilin gambar ini, kita seperti gitu. Oh, dokter baru bilang, oh ini kista nih Mas Wahyu nih. Ah, udah. Jadi kayak gitu ya. Jadi saat kita scanning, kita tidak cari kista, kita tidak cari hemangioma, hepatoma, atau kita tidak cari penyakit apa ya. Nah, kita cari ini nih, sonopattern-nya. Makanya kita harus bisa membedakan mana gambaran yang anechoic, nah gambaran yang hypoechoic dan hyperechoic. Yang paling susah tuh yang ini nih. Nih gambarannya isoechoic. Ini kalau teman-teman lebih detail lagi ngelihatnya ya. Nah, ini ada bulatnya, tuh bulat. Nah, gitu. Jadi kita sebagai radiografer harus bisa nih ngelihat ini. Jadi bukan kewenangannya radiolog aja, kita harus bisa. Nah, kalau kita bisa ngelihat ini, nanti kita tinggal display dalam bentuk gambaran itu ya, print, dan juga display dalam bentuk movie-nya, kita gerakan. Nanti kita bisa ukur nih dari sini sampai sini itu ya. Dari sini sampai sini kita ukur berapa nanti volumenya. Nah, itu sih yang kita lihat. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah bagaimana memegang prop ya. Nah, pada umumnya sih kalau megang prop sih kayak gini ya, dari sini. Nah, kalau kayak gini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi nanti saat kita itu ya manuver ke sana ke sini. Nah, itu agak kaku nih kalau begini nulisnya. Sama kalau kayak kita nulis, kan nulis kalau pegang pulpen kayak gini kan juga tulisannya juga gimana ya, nggak bagus ya. Nah, kalau ini lebih smooth. Ada juga yang megang sampai di sini nih, di bagian saya bilang apa, neck-nya sini nih. Jadi biar lebih firm. Dan megangnya pun harus kuat ya, harus kuat. Kalau misalkan saya ngajarin ke mahasiswa saya, ini biasanya nih kalungin ke leher nih, kabelnya. Jadi kalau misalkan licin, jatuh gitu ya, nah nyangkut jadinya. Karena yang paling mahal dari alat USG itu yang ini gitu. Jadi kalau misalnya ini rusak, ya udah ini ganti prop ini mahal banget. Nah, kayak gitu. Ini cara megangnya. Nanti ada beberapa sih yang punya ciri khas sendiri ya, cara megangnya saya lihat ya. Nah, kalau saya mirip-mirip kayak gini nih, tapi agak ke bawah saya megangnya, biar lebih kenceng. Oke, nah semua alat yang ada, tombol-tombol itu harus diatur, termasuk ini. Ini namanya time gain compensation nih, TGC. Nanti gambarannya kalau kita atur semakin ke kanan, gambarnya itu semakin terang. Nih, kalau semakin ke kiri, itu semakin gelap. Nah, jadi kita bisa atur nih. Kenapa sih harus diatur? Karena sifat ekogenitas organ tuh beda-beda setiap orang. Jadi kalau saya biasanya nih, saya atur dulu nih. Nah, kalau udah atur ini bagus, baru lanjut yang lain-lainnya. Setiap organ, setiap orang itu kita atur. Nah, biar bagus gambarannya. Karena kan hasil dari kita itu kan sifatnya harus universal ya. Gitu. Jadi semua radiolog harus bisa baca, makanya kita harus cari gambaran yang paling bagus gitu. Beda dengan saya contoh kayak radiolog kan dia ngerjain baca sendiri ya, dia udah ngerti sama itu. Sama kayak misalnya kita ini, kita nulis ya, nulis buat diri sendiri, nah itu kan ya kita kayak ya udah nulisnya penting kita paham. Nah, tapi kalau di sini kita tuh nulis tapi buat orang lain, anggapnya kayak gitu. Jadi harus tampilkan gambar yang standar dan bagus gitu. Nah, terus juga kita harus atur semuanya nih, atur semuanya, salah satunya fokus. Jadi kalau teman-teman lihat, fokus itu nih, kalau di gambar USG ada segitiga nih ya, di sebelah sini nih. Nah, ini contoh, ini fokusnya adanya di atas nih. Nah, jadi nanti yang paling tegas itu gambaran yang ini. Nah, bandingkan kalau fokusnya itu kita turunin ke bawah sini. Nah,
Ini contoh nih gambar itu ya, fetus ya. Nah, ini gambarannya ini jadi lebih tegas nih di sininya. Kalau gambar yang ini kan enggak, karena fokusnya ada di atas. Gitu. Nah, itu tadi eh, pengaturan dari modalitasnya. Nah, terus bagaimana dengan karakteristik pemeriksaan USG? Nah, jadi yang harus kita ketahui, kenapa sih kita harus paham banget dengan anatomi seksional? Nah, karena saat kita USG, kita tuh nggak semuanya nih. Ini contoh ya. Ini adalah anatomi seksional dari tubuh ya, potongan aksial ya. Nah, ini di levelnya ada level pankreas nih. Nah, jadi kalau kita lihat CT scan atau MR ini segini, setubuh ini, USG kita cuma lihat ini aja nih, tuh. Jadi FOV-nya, field of view-nya itu lebih kecil. Nah, tuh kayak gini kita tampilan gambarannya. Jadi kita nggak ngelihat yang sebelah sini lagi nih. Kalau kita nggak paham anatomi seksionalnya, nih kita bingung nih gambaran apa ya. Contoh kita mau menggambarkan pankreas misalkan nih. Kita nemu gambar ini bisa jadi ini di skip terus gitu. Karena USG itu kan kita ngambilnya itu kan nggak semua gambaran yang dilihatkan monitor itu ke record kan sama alatnya. Beda dengan CT scan. CT scan kita atur dari pala sampai kaki ya. Sekali scan itu ke record semua. Kalau misalkan wah gambarnya kok nggak nemu ya, kita tinggal rekon aja, nemu lagi di gambarannya. Tapi USG nggak kayak gitu sistemnya. Jadi kita harus tepat banget. Begitu kita mau ambil pankreas nih ya, saat itu kita harus nemu pankreas yang bagus nih semuanya. Nah, kebetulan saya juga lagi belajar ini nih CT scan nih teman-teman nih di Rumah Sakit Darmais. Nah, jadi sedikit-sedikit lah kita belajar-belajar. Oke, ini jadi lebih kecil ya FOV-nya ya. Nah, terus untuk pasien-pasien obes, pasien-pasien yang itu ya gemuk banget ya. Nah, ini bisa dipastikan gambarannya kurang bagus nih. Tuh, kayak gini tuh. Nah, ini salah satu kesulitan pemeriksaan USG itu gini tuh. Nemu pasien yang gemuk banget tampilannya kayak gini nih. Terus gimana cara ngatasin? Ya nggak bisa ya, karena emang sifatnya kayak gitu. Karena pasien gemuk itu pasti ada atenuasinya lebih banyak, scatter lebih banyak. Jadi ada penurunan kualitas gambaran. Nah, gitu. Terus, nah ini yang tadi saya bilang nih, operator dependent nih. Jadi setiap tadi ada yang nanya ya, kenapa sih radiolog ada yang nggak nerima hasil dari radiografer ya, sonografer. Nah, karena ini nih, jadi benar-benar ini tergantung dengan siapa yang ngerjain. Ini kalau untuk ini ya, radiografer yang belum pengalaman ya, sonografer belum pengalaman ya, baru lulus, mungkin gambar-gambar kayak gini bisa aja miss ya. Ini di sini saya lihat juga ada senior-senior saya juga ya, nih pasti tahu lah nih kalau yang biasa USG. Ini ada gambaran dan ini nih penyakit sini, penyakit fatty liver. Nah, ini bisa ada meta nih ya, tuh bulat-bulat gitu ya. Nah, jadi benar-benar memang ini operator dependent banget. Enggak semua radiografer tuh bisa tahu kalau mereka tidak diberikan kompetensi yang cukup. Kalau ini masuknya tuh ke ranah tadi sono pattern ya. Sono pattern untuk manual, normal dan patologis. Kalau kita nggak paham, ini gambar kayak gini, ini bisa di skip aja nih. Kita scan gitu ya. Oh ternyata karena kita fokus nyarinya anatomi doang, nah ini gambarnya jadi kita nggak fokus ya. Berarti ada gambar liver aja. Padahal kita mau nyari ini sebenarnya nih, sono pattern ini. Nanti dokter akan baca, oh ini mungkin ada meta nih ya. Nah gitu. Terus kalau misalkan ini nggak keambil, pasien udah pulang, gimana dong? Mau nggak mau di scan lagi, gitu. Beda dengan yang lain, apa modalitas, contoh kayak CT scan, MRI, semua gambarannya udah masuk ke dalam data digital. Kalau kurang-kurang, ya tinggal ambil data lagi, direkon mau potongan apa lagi bisa kayak gitu ya. Tapi kalau USG ini gambarnya cuma segini aja, yang beberapa gambar aja, nggak semua yang di scan itu masuk ke dalam memorinya alat USG. Nah, makanya kemampuan dari seorang radiografer itu memang harus ditingkatkan, diimprove ya. Nah, karena ini sangat bergantung dengan operator yang ngerjain. Tapi sebenarnya semua alat modalitas imaging itu
operator dependent sih. Karena saya juga ini lagi belajar CT scan ya. Nah, benar-benar tiap operator saya lihat ya ada benar yang radiografer tuh kalau radiografer itu ngerjain gambarnya tuh jadi lebih tajam gitu, jadi lebih bagus. Tapi ada radiografer tertentu ini gambarannya biasa-biasa aja. Nah, kayak gitu ya benar-benar semua operator dependent. Tapi untuk USG kayak gitu, lebih lebih operator dependent lagi gitu ya, sangat operator dependent. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi sebenarnya udah dibahas ya, tapi nggak apa-apa saya bahas ulang lagi. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan USG, nah ini nih kita harus melakukan ini dulu. Jadi harus pastikan identitas pasiennya. Tadi ya jangan sampai salah periksa itu. Kan sekarang banyak pasien yang namanya sama tuh. Jadi benar-benar harus tanya ini namanya siapa, terus umurnya berapa, kayak gitu, yang sakit daerah mana gitu ya. Nah, ini tadi kita harus juga siapkan peralatan yang sesuai nih dengan jenis pemeriksaannya. Nah, ini nomor 3 nih yang paling penting nih. Kita harus melakukan anamnesa. Ini yang mungkin ya tidak dilakukan saat kita mengerjakan menggunakan modalitas lain. Anamnesa itu penting banget. Kan itu tugasnya dokter, Mas Wahyu. Iya, tapi kan kita ini kan harus ngomong sama dokternya, sama radiolog. Karena radiolog itu nggak ketemu sama pasiennya, kita harus kasih tahu ke radiolognya, dok, tadi pasien itu udah ada nyeri tekan kayak gini, dia mungkin nggak usah tidur, dia ada sakit, nah kayak gitu, dia mual, kita harus ceritain nanti ke radiolog. Jadi yang tadi dokter lihat baca itu ya, baca belakangan itu saya tulis di situ juga, anamnesa saya tulis. Kita harus melakukan anamnesa, jadi kita harus tanya sakitnya kayak gimana. Kalau perlu kita lakukan palpasi, misalkan ada benjolan, kita palpasi, maaf ya Bu, maaf ya Pak, ini saya pegang, ada sakit nggak? Nah, itu kan itu harus kita ceritain ke radiolog. Kenapa ceritain ke radiolog? Karena kan dia yang baca, bukan kita. Nah, kita kasih lihat sonometernya, kita kasih lihat klinisnya, kecelakaan anamnesanya, nanti dokter yang akan kasih ekspertisnya. Nah, juga nih, anamnesa apa yang kita lihat? Kita harus lihat keadaan umumnya, KU pasiennya gimana nih? Apakah ada pucat, apakah ada jaundice agak kuning gitu ya, apakah dia menggigil, atau ada nyeri tekan, dan sebagainya ya. Nah, ini wajib dilakukan nih. Kalau nggak dilakukan gimana ya? Gimana kita bisa ngasih tahu dokternya nih? Gitu. Jadi ini wajib, nggak boleh dilewatkan. Dan jangan lupa saat kita melakukan ini, kita harus dengan komunikasi yang baik gitu ya. Maka tadi saya bilang harus belajar komunikasi yang efektif ke pasiennya. Jangan sampai dia salah sangka. Misalkan pasiennya perempuan nih, cakep gitu ya. Saya ngerjain, saya main pegang-pegang aja tuh perut gitu ya. Apalagi misalkan, mohon maaf, benjolnya tuh di dekat-dekat di area payudara gitu kata. Nah itu kalau kita langsung pegang gitu aja, waduh kita bisa. Pasien sih nggak akan komplain saat itu ya. Tapi begitu selesai kita tiba-tiba dipanggil direktur lah. Ada komplain nih kok ada malpraktek apa, jangan kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus komunikasikan yang baik dulu ke pasien. Jangan tiba-tiba begitu pasien tiduran kita langsung pegang aja, kita langsung bajunya diangkat ke atas. Jadi harus komunikasi dulu yang benar gitu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana teknik scanningnya? Nah, ini saya teknik scanningnya secara umum ya, teman-teman ya. Jadi nggak khusus untuk liver aja, ginjal. Jadi secara umum di abdomen itu kita lakukan semua potongan penampang dari organ. Nah, kita lakukan potongan longitudinalnya, transversalnya, mungkin kita agak oblik pasiennya. Sewaktu-waktu kita lakukan scanningnya juga interkostal gitu. Jadi kalau di bawahnya subkostal itu agak sulit ya, kita bikin di interkostal dan wajib dilakukan sweeping. Maksudnya apa sih sweeping? Nanti ada gambar ya sweepingnya. Dan gimana sih cara mencari organ yang tepat dan akurat nih satu USG? Nah ini nih kita harus belajar landmarknya. Jadi setiap organ itu pasti ada landmark. Landmark itu apa ya? Tanda ya. Contoh misalkan pankreas. Pankreas itu di area mana sih tubuh nih? Misalkan di tengah-tengah nih, di bawah subsipoid kita nyarinya. Tapi di sebelah itu ada organ apa? Misalkan ada aorta di situ, ada misalkan vena cava inferior, ada superior mesenteric artery, ada vena lienalis. Nah itu di atasnya pasti ada pankreas. Nah kayak gitu. Jadi kita harus nentuin landmarknya nih supaya kita bisa menentukan posisi yang pasti. Jadi nggak salah-salah. Jadi kita scan ini organ apa ya. Nah, jadi kita harus tahu juga sekelilingnya. Nah gitu. Nah ini beberapa yang tadi nih saya bilang nih sweeping ini kayak gini nih.
Jadi misalnya kita scan dapat organ di sini. Nah, kita sweep ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah nih. Kita gerak-gerakin nih probe-nya nih. Karena kita geser lagi di sini, ulek-ulek gitu. Nah, saya kalau kasarnya saya bilang ngulek gitu ya. Jadi karena kayak ngulek gitu. Nah, ini kita scan longitudinal ya. Dari mulai ini tengah, terus ke samping, ke lateral, bisa ke lateral kiri juga. Terus kita scan secara transversal kayak gini, ke atas, ke bawah. Ini agak oblik gitu ya. Nah, terus ini posisi tengah-tengah juga kita scan. Nah, kayak gitu nih kita berbagai posisi nih, gitu. Kadang tubuh nggak bisa kita ini ya, oblik juga ya. Misalnya ini kita cari ginjal sebelah kanan nih. Ternyata kita waktu posisinya supine agak susah, kita harus ngambil ke samping-samping atau agak ke belakang. Ya udah, posisi pasiennya kita oblik ke kiri, nanti kita ambil dari sini atas biar lebih mudah kitanya. Punya gimana nyamannya aja sih. Dan ini nggak ada patokannya pasien dirotasikan berapa derajat kayak gitu, enggak ya, kayak radiografi konvensional kan cup diarahkan berapa derajat kaudali ya kayak gitu. Ini enggak gitu. Kita bergantung dari organ pasiennya, karena letak organ ternyata itu beda-beda teman-teman, nggak fix banget gitu. Jadi agak miring kiri dikit. Bahkan saya pernah beberapa kali ya organ itu semuanya switch ya, kebalik. Jadi liver ada sebelah kiri, spleen ada sebelah kanan, kayak gitu tuh, jantung ada sebelah kanan. Nah, itu beberapa kali dapat pasien yang kayak gitu tuh. Ini kita harus paham anatomi kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah nih, gitu. Nah, ini interkoste nih, karena kita perlu, kenapa sih harus di interkoste? Supaya kalau di sini kita ada koste, nanti ada refleksi itu. Nah, saya mau jelasin ya. Mas Uli, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi. Waduh. Iya. Saya terusin ya. Sedikit lagi 5 menit. Perasaan ini sebentar. Oke, yang dievaluasi adalah ekoparenkimnya, tepi organ, tebal dini, vaskulisasi, ukuran. Nah, ini kita evaluasi. Nah, nih, saya mau ngelihat gimana sih pandangan radiografer dalam melakukan USG abdomen atau USG apapun ya. Jadi itu kita tuh harus ini nih. Jadi saat kita scan organ, kita tuh harus sudah menentukan apakah organ ini normal atau abnormal. Kan tadi dibilang nggak harus ekspertise. Iya, kita bukan ekspertise. Tapi kalau ada tampilan abnormal, kita harus cari lagi apakah gambar itu kistik atau solid. Nah, jadi kalau saya sih bilang ini radiografer USG itu setengahnya radiolog, karena kita menentukan normal atau abnormal. Tapi bukan dalam rangka kita ekspertise hasilnya ya. Nah, karena kalau kita nggak tahu normal abnormal, nanti yang kita tampilkan ke radiolog itu beda. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ini beberapa case ya. Nah, ini ada 2 gambaran yang mirip nih ya. Nah, mana gambaran yang patologis? Nah, ini dua-duanya patologis ya. Yang satunya ini tumor, yang satunya ini adalah fatty liver nih. Nah, jadi jangan sampai salah. Jadi di USG itu banyak triki-triki kayak gini nih. Jadi jangan kita bodoh, ini ada kanker nih. Nah, padahal enggak, ini ada fatty liver, ini organ normalnya, yang putih-putih ini adalah yang organ fatty livernya. Tapi kalau ini organ normal, yang hitam-hitam ini adalah organ yang enggak normalnya nih. Ini hemangioma nih. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa nih sebagai radiografer kayak gini. Nah, terus nih contoh lagi kayak gini nih. Ini ada 2 gambaran. Nah, ini gambaran gallbladder. Mana yang gambaran yang patologis? Ini ada shadow-nya nih. Ini patologis nih. Nah, ini ada namanya kolilithiasis ya, batu ginjal, batu gallbladder, maaf. Ini juga ada nih yang floating nih batunya. Tapi ini gambaran normal. Kok ada ininya, shadow-nya? Ini dinamakan edge shadow, jadi shadow di pinggiran nih. Nah, jadi kita jangan buru-buru, oh ini ada batu nih dok, wah gitu. Padahal ini gambaran normal. Jadi kita harus tahu juga kayak gini. Satu lagi deh contoh. Nah, ini gambaran pankreas nih. Ini gambaran dua-duanya ini abnormal nih. Ini pasien yang sama. Pasien ini setelah 2 bulan ya. Ini pasien 2 bulan sebelumnya, ini pasien 2 bulan setelahnya. Jadi saat di USG sebenarnya ini ada massa nih ya tuh. Cuma kalau sonografernya nggak teliti ya, nah ini jadi kayak biasa aja, jadi kayak shadow aja, padahal ini tuh jelas ya. Nah, terus saat di scan lagi, ini udah membesar nih kansernya, gitu. Nah, udah kayak gitu aja nih, Mbak Deska.
materinya. Mohon maaf agak lewat dikit ya, enggak ya? Aman ya? Bagus. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh silakan Mbak Deska.